Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham ingin menjelaskan hasil laporan proyek basis data saya. Proyek basis data kami yaitu sistem manajemen perpustakaan. Langsung saja ke materinya yaitu IRI dan penjelasan tipe tiap IRI dan penjelasan tiap relasi. IRI relationship diagram. IRI adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang dan memodelkan basis data dengan memerintahkan hubungan atau relasi antar entitas. Beserta atribut-atribut secara visual, IRI membuat dalam menggambarkan struktur logis dari data yang akan disiapkan dalam database dan hubungan antar data tersebut sehingga memudahkan perancangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Penjelasan tabel pada IRI perpustakaan. Di sini ada satu buku menyimpan data koleksi buku di perpustakaan. Ada kolom ID buku, judul buku, tahun terbit, jumlah halaman, kategori, jumlah buku, lokasi rak, ISBN, pengarang ID, penerbit ID dan rak ID. Foreign pengarang ID, penerbit di rak ID. Ya, lanjut next. Di sini ada nomor 2 pengarang menyimpan data pengarang buku, kolom ID pengarang dan nama alamat. Next, penerbit menyimpan data penerbit buku, kolom ID penerbit, nama penerbit, alamat dan rak. Selebihnya bisa Anda lihat di hasil laporan kami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham teman saya tadi. Penjelasan relasi antar tabel. 1. Buku pada pengarang. Setiap buku memiliki satu pengarang. Relasi main tuan dipresentasikan dengan korek pengarang ID pada tabel buku. Kedua, ada buku pada penerbit. Setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit. Relasi main tuan. Ketiga, ada buku pada rak. Setiap buku ditempatkan pada satu rak. Relasi main tuan. Keempat, ada peminjaman kepada anggota. Setiap transaksi peminjaman dilakukan oleh satu anggota. Relasi manituan. Kelima, ada peminjaman kepada petugas. Setiap transaksi peminjaman dicatat oleh satu petugas. Relasi manituan. Keenam, ada peminjaman kepada peminjaman detail. Satu transaksi peminjaman dapat memiliki banyak detail peminjaman. Relasi manituan. Ketujuh, ada buku kepada peminjaman detail. Satu buku dapat diminjam dalam banyak detail peminjaman. Relasi one to money. 8, ada pengembalian kepada peminjaman. Transaksi pengembalian terkait dengan satu transaksi peminjaman. Relasi one to one atau money to one. 9, ada pengembalian kepada pengembalian detail. Satu transaksi pengembalian dapat memiliki banyak detail pengembalian. Relasi one to money. 10, ada buku kepada pengembalian detail. Satu buku dapat dikembalikan dalam banyak detail pengembalian. Relasi one to money. Baik, cukup presentasi dari saya. Akan dilanjutkan kepada Anam Alusna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dibangun oleh Yusuf tadi. Yaitu yang ketiga ada hasil normalisasi. Pada bagian dua gambar, data sudah mulai dipisahkan ke dalam kolom-kolom yang lebih atomik dan struktur. Setiap kolom hanya berisi satu nilai dalam bentuk single valued. Tidak ada grup berulang atau data bertipe array dalam satu kolom. Seperti ini kolom gambar tersebut. Oke, next, lanjut yang kedua ada hasil normalisasi 2NF. Untuk mencapai 2NF, meski tidak secara eksplisit
ditampilkan di gambar, tabel-tabel akan dipisahkan berdasarkan entitas utama, buku, anggota, petugas, peminjaman. Dan setiap atribut non-primer sepenuhnya bergantung pada primary key tabelnya, seperti ini tabel tersebut. Oke, next yang ketiga ada pada tahap hasil normalisasi 3NF. Pada tahap 3NF, setiap atribut non-primer tidak hanya bergantung pada primary key, tetapi juga bebas dari kegantungan transitif. Seperti ini gambar tersebut. Oke, yang ketiga ada hasil SQL dan query. Query untuk menampilkan database. Query ini menunjukkan keseluruhan nama besar dari database yang pernah dibuat. Seperti inilah kolom tersebut. Oke, sekian dari saya. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini kita masuk di query untuk membuat tabel di dalam database. Penjelasannya, query ini berfungsi untuk membuat tabel baru dalam sebuah database. Tabel adalah struktur dasar penyimpanan data dalam database yang terdiri dari basis, rekor, dan kolom file ataupun atribut. Dengan perintah ini, Anda dapat menentukan nama tabel, kolom-kolom yang ingin dibuat, tipe data setiap kolom, serta aturan-aturan seperti primary key, void key, dan constraint lainnya. Oke, lanjut kita ke penjelasan berikutnya tentang perintah DESC, singkatan dari descript dalam SQL, berfungsi untuk menampilkan struktur atau skema tabel yang ada di dalam database. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat melihat informasi detail mengenai tabel. Query untuk menambahkan data di dalam tabel. Penjelasannya, query perintah DESC singkatan dari descript dalam SQL berfungsi untuk menampilkan struktur atau skema tabel yang ada di dalam database. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat melihat informasi detail mengenai tabel. Lanjut, query untuk menampilkan tabel yang sudah terisi data. Di sini penjelasannya, perintah select from dalam SQL berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam database. Ini adalah perintah dasar yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan di dalam tabel. Ya, mungkin cuma segitu dari saya, Firman Ahmadi. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Di sini saya akan membaca bab 5 penutup, yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis data relasional adalah bahwa pengelolaan perpustakaan modern sangat membutuhkan sistem informasi yang mampu mengorganisir data secara sistematis dan terintegrasi guna mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna. Implementasi query SQL seperti create table, insert into, select, update, dan delete memungkinkan pengelolaan data perpustakaan secara dinamis dan akurat. Dengan demikian, penerapan sistem informasi perpustakaan berbasis data rasional tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, tetapi juga memungkinkan perpustakaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.